Ya, eh, sebelumnya saya menyampaikan selamat untuk yang merayakan ibadah Ramadan kemarin ya, sudah terselesaikan semuanya. Kita sudah masuk pada hari raya Idul Fitri, sehingga pada kesempatan ini ketemu adik-adik, saya meminta maaf apabila ada kesalahan, khilaf ya, secara tidak sengaja mungkin menyakiti adik-adik semua. Saya minta untuk dimaafkan. Kita mulai dalam lembaran baru yang tentu saja membawa semangat yang lebih lagi ya. Dan kemarin sebetulnya perkuliahan itu kita selenggarakan online, namun bertepatan dengan adanya hal lain, saya baru bisa hari ini. Tapi karena kondisi kesehatan belum terlalu fit, saya masih tidak boleh banyak aktivitas berat. Jadi tadi ke kampus cuma sebentar. Saya minta untuk adik-adik bisa online dulu untuk perkuliahannya. Em, Kemudian karena kemarin di course 6 ini saya juga sudah memberikan kuliah pengantar, jadi saya rasa tidak perlu perkenalan lebih banyak ya. Kita langsung ke materi bahwa memang salah satu topik untuk Course 6 ini itu adalah tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan yang mana sekarang di Indonesia itu juga sudah tidak boleh lepas ya. Semua upaya-upaya yang berhubungan dengan layanan kesehatan mulai dari layanan primer sampai ke rumah sakit di tertiary care semuanya harus memperhatikan aspek mutu gitu. Sehingga memang salah satu topik di dalam course 6 ini yang harus adik-adik semua pelajari adalah terkait dengan manajemen mutu ini. Untuk slide PowerPoint, maaf tadi baru pagi saya berikan ya, saya lupa kemarin tidak share saat Najwa kontak saya, baru diingatkan lagi. Semoga ini nanti bisa bermanfaat ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya referensi terkait dengan manajemen, khususnya manajemen mutu juga sudah cukup banyak ya. Adik-adik bisa dapatkan dengan mudah, baik itu buku textbook terkait dengan manajemen maupun eh, literatur-literatur ya. Hanya memang untuk pembahasan terkait manajemen mutu sendiri untuk di Indonesia mungkin jurnalnya masih banyak jurnal lokal, tidak masalah karena memang eh, sedikit-sedikit para peneliti terutama yang di bidang kebijakan sudah mulai mempublikasikan em, pembahasan ya terkait dengan manajemen mutu walaupun itu sifatnya lokal. Karena memang aspek mutu ini adalah menjadi salah satu hal yang sensitif sebetulnya untuk masing-masing institusi ya, terutama untuk pelayanan kesehatan sehingga memang mungkin belum banyak yang kita temui ya di dalam publikasi karena masih ya banyak sekali terutama layanan kesehatan yang mungkin memang belum sepenuhnya menerapkan itu ya dalam pelaksanaannya ya, sedang menuju ke arah itu karena yang kita ketahui bersama konsekuensi kaitannya dengan mutu ini sebetulnya adalah pada akreditasi ya dan kalau adik-adik semua ketahui bahwa untuk mulai dari vaskes primer pun semuanya sekarang harus sudah terakreditasi. Nah, dalam salah satu komponen akreditasi itu pasti quality management kaitannya dengan mutu itu adalah penilaian utama malah yang sekarang harus harus ada gitu ya. Nah, hanya ada beberapa hal yang mungkin dirasa sensitif gitu ya oleh masing-masing instansi sehingga memang mungkin di Indonesia sendiri secara lokal juga belum terlalu banyak. Bahkan kemarin ada mahasiswa S2 IKM yang sebetulnya tesisnya ingin mengambil terkait dengan manajemen mutu yang lebih spesifik di dalam satu rumah sakit itu juga belum mendapatkan perizinan gitu ya karena mungkin dikhawatirkan karena luaran dari tesis itu kan juga sampai pada tahap publikasi jadi mereka masih keberatan tapi tidak masalah karena secara prinsip sebetulnya sudah banyak transformasi layanan kesehatan di Indonesia khususnya untuk layanan kesehatan primer ya atau nanti kita singkatnya dengan LKP ya layanan kesehatan primer di Indonesia sekarang ini memang menjadi satu pilar utama ya dalam agenda transformasi kesehatan kita sehingga adik-adik semua memang perlu tahu bahwa memang untuk penguatan layanan primer kita tidak sekedar ya
menambah fisik atau memperbaiki fisik, yang penting bangunannya bagus, besar gitu, tapi justru pada hal-hal yang jauh lebih mendasar. Mulai dari bagaimana cara layanan itu diberikan, kemudian fokus-fokus kegiatan layanannya, yang mana selama ini pelaksanaan lebih dari 10 tahun terakhir, upaya-upayanya lebih banyak pada upaya kuratif saja gitu ya. Padahal sebetulnya prinsip layanan itu yang komprehensif ya dimulai dari upaya promotif preventif gitu dan juga deteksi dini dalam satu upaya pelayanan yang spesifik gitu ya. Prinsip dasarnya itu kan banyak yang terlewatkan. Dan yang sangat berubah juga terkait dengan paradigma pendekatannya. Di mana kalau untuk khususnya di layanan primer itu adalah pada siklus kehidupan ya dan juga koordinasi yang kuat dari sisi layanan. Nah, ini sebetulnya yang perlu dikuatkan ya dalam manajemen layanan karena memang untuk merubah ini dalam waktu yang drastis itu juga tidak mudah, namun tidak memutus kemungkinan bahwa itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Karena, mmm, memang basic-nya mutu itu memang menjadi hal yang utama karena, sekarang dalam era saat ini kita dituntut untuk memberikan layanan yang terbaik tentu saja dengan kualitas yang terbaik. Nah, sehingga manajemen mutu itu adalah fondasi ya, sekaligus tujuan yang tidak terpisah dari transformasi ini. Ya, karena tanpa manajemen mutu yang kuat, intervensi medis yang kita berikan itu tidak akan mencapai dampak kesehatan yang optimal gitu. Sehingga ini kenapa mutu itu penting untuk menjadi satu penguatan tersendiri ya. Jadi adik-adik nanti menjadi dokter sebetulnya lulus itu kan tidak hanya kemudian menjadi praktisi saja, gitu. Kalau adik-adik hanya fokusnya pada bagaimana, menangani pasien secara personal saja tanpa memperhatikan bagaimana kualitas layanan secara keseluruhan dari instansi tempat kita bekerja, ya lama-lama tidak akan bertahan lama instansi itu. Ya, adik-adik tidak akan bisa berpraktek kalau tempat yang untuk kita melakukan praktek itu pun tidak memiliki mutu yang baik, manajemen mutu yang baik. Karena, bahkan di layanan primer saja sekarang puskesmas itu wajib terakreditasi paripurna. Klinik utama pun demikian, klinik pratama pun demikian. Kalau mereka tidak bisa mencapai akreditasi paripurna itu bahkan mungkin izin operasional klinik itu bisa dihentikan, ya. Jadi, ini pentingnya karena kita nggak tahu nanti mungkin adik-adik, juga selain menjadi, praktisi gitu ya, mungkin adik-adik juga akan menjadi salah satu manajer di sana, leader di dalam instansi tersebut. Gitu ya. Kemudian, kita masuk kepada dasar kebijakan dulu sebelum adik-adik kita membahas tentang mutu, karena saya rasa saya off cam-kan saja biar terbaca. Nah, jadi, basic yang kita bicarakan tentu saja karena adik-adik nanti lulus itu memang tempatnya adalah di layanan primer menguatkannya, sebelum adik-adik untuk studi lebih lanjut seandainya memang ingin menjadi spesialistik yang lebih dari, layanan primer ya, pengen di secondary or tertiary care, tapi adik-adik harus tahu bahwa sekarang pemerintah ya, itu berfokus pada penguatan di layanan primer karena layanan primer ini adalah goalkeeper-nya, ya. Kalau layanan primernya sudah kuat, otomatis di secondary or tertiary care pasti akan jauh lebih baik juga. Nah, sehingga perlu adik-adik semua ketahui perkembangan dari dasar hukum dan kebijakan, ya, yang menciptakan mandat baik itu bagi puskesmas ataupun turunan di bawah puskesmas ya, kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu, kemudian pelibatan kader yang memang harus dioptimalkan selama integrasi layanan primer ini, agar, mutu dalam operasional pelaksanaan kegiatannya itu bisa terintegrasi. Payung hukumnya kita ketahui nanti adik-adik bisa baca lebih lanjut juga ya, bahwa, payung hukum nasional kita itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
ya, yang mana ini memang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya. Di dalam undang-undang ini disampaikan adanya aspek mutu, keselamatan pasien, dan standar pelayanan. Nah, kebetulan FKUNS ini selain istilahnya harus menguatkan aspek kompetensi dokter berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, keunggulan kita juga di bidang manajemen dan kebijakan, sehingga adik-adik harus mulai terbiasa untuk mempelajari terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan perkembangannya gitu. Nah, salah satunya ini, kemudian pasien safety ya, kaitannya dengan mutu ini sangat erat hubungannya, sehingga di setiap komponen pembelajaran adik-adik selalu pasti memasukkan terkait dengan keselamatan pasien. Dan standar layanan yang merupakan prinsip utama dari fasilitas kesehatan yang ada, termasuk puskesmas. Karena memang puskesmas ini sebetulnya di Indonesia itu juga termasuk perintis yang terstruktur dengan baik sebetulnya di masing-masing wilayah kerja kita punya gitu. Hanya bagaimana kita mengelolanya ya. Dibandingkan negara lain itu sebetulnya salah satu keunggulan kekhasan di Indonesia itu karena kita punya puskesmas ini. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ya, bahwa sebelum pilar transformasi kita sudah punya prinsip dasar organisasi dari Puskesmas, tapi dalam PMK ini bagaimana implementasinya, interpretasinya melalui Lesa transformasi ini tidak hanya penegasan bahwa tidak hanya memberi layanan kuratif itu saja ya, karena apa-apa ketemu dokter tuh pasti kalau orangnya sudah sakit, sudah ada keluhan secara klinis, terus tata laksana langsung kan gitu terus ya. Puskesmas pun gitu. Promotifnya selalu kurang diperhatikan. Sehingga di sini sekarang dikuatkan bahwa peran puskesmas itu adalah koordinasi. Jadi tidak hanya menangani orang yang sakit saja, tapi bagaimana mengorganisasikan manajemen layanan kesehatan mulai dari upaya promotif dan preventif itu diutamakan. Kemudian ada kebijakan transformasi kesehatan melalui 6 pilarnya, di mana kalau untuk ILP ini masuk di pilar ke-1, dan kebijakan yang utama dari transformasi kesehatan yang terkait itu adalah pergeseran paradigma ya dari puskesmas sentris, di mana kita sebagai dokter dan pemberi layanan hanya ada di dalam gedung saja nunggu pasien datang ya. Sekarang sudah bergeser menjadi layanan berbasis wilayah yang menjangkau ke komunitas. Jadi program-programnya sudah jauh berbeda. Nanti adik-adik akan lebih paham lagi setelah ya, karena ini dulu sudah ke lapangan, itu sudah lihat. Nah, nanti saat sudah stase koas, dokter muda, adik-adik akan lebih mendalami ini lagi nantinya. Ya, nah ada dokumen-dokumen yang terkait dengan hal ini, itu mulai dari standar layanan, kualifikasi SDM maupun penggunaan data, ya, gitu. Nah, kemudian juga ada kebijakan manajemen mutu dan keselamatan pasien yang terkait, itu ada PMK nomor 11 tahun 2017 untuk keselamatan pasien. Kemudian di tahun 2022 PMK nomor 34 tentang akreditasi puskesmas dan Fasiankes yang lainnya. Ya, nanti adik-adik bisa pelajari lebih lanjut, dan ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan dan Fasiankes lainnya. Di mana di semua PMK ini dengan tegas disampaikan terkait dengan kebijakan manajemen mutu dan keselamatan pasien itu adalah garda utama. Ya, jadi ada internal quality improvement, continuous improvement, ya semuanya hubungannya dengan quality assurance dari masing-masing Fasiankes itu. Ya. Nah, kemudian dari kebijakan tata kelola data dan transformasi digital ini juga sudah berubah besar ya 3 tahun terakhir ini. Kita sudah punya platform yang itu harapannya bisa digeneralisasi untuk memberi landasan kebijakan krusial ya. Jadi data-data yang ada di dalam Satu Sehat itu sangat berperan krusial gitu. Karena semua data kesehatan seharusnya bisa kita akses di sana gitu ya. Terutama nantinya untuk terkait dengan evidence based decision making. Jadi dari hasil
data-data ini kita akan bisa memperkirakan sebetulnya kebutuhan masyarakat untuk ke depan itu seperti apa. Itu juga bisa dari sana. Semua data sekarang harapannya sudah bisa terintegrasi, walaupun kalau kita ketahui dari beberapa FGD yang kita lakukan ya, ataupun diskusi ringan sebetulnya dengan para pengelola puskesmas, ini bertahap penyesuaian dari puskesmas itu juga luar biasa. Ya, karena ada beberapa kendala yang nanti juga mungkin adik-adik bisa renungkan dan diskusikan, karena memang kondisi tadi geografis, geologis Indonesia yang berbeda-beda gitu ya, dan padahal platform ini secara digital memang memerlukan penguatan infrastruktur yang baik juga ya untuk sinyal ya, sistem, kemampuan SDM untuk mengelola gitu. Nah, itu pasti berbeda-beda. Nah, ini sehingga memang perlu pemantauan mutu yang real time di tingkat nasional maupun lokal. Nah, ini yang juga nantinya memang terus berkembang. Kemudian juga kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi BPJS Kesehatan saat ini punya skema kapitasi berbasis kinerja, sehingga hal ini juga menggunakan indikator mutu. Jadi puskesmas itu bisa mendapatkan kapitasi ataupun bisa mengklaim tindakan yang dilakukan itu berdasarkan memang kualitas dari layanannya. Ya, misalnya angka rujukan, rasio peserta prolanis gitu. Walaupun ya ini juga ada pro kontra, ada plus minusnya. Nah, namun kebijakan ini sebetulnya dirasa bisa memberi insentif finansial langsung untuk puskesmas sekaligus ada peningkatan mutu secara teknis pelaksanaan ya, walaupun memang tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian ini basic sedikit, adik-adik pasti juga sudah pernah membaca dan mendengar tentang pilar transformasi. Ini hanya untuk tadi ya penguatan saja, bahwa memang sekarang penguatan kita lebih pada promotif preventif sesuai dengan siklus kehidupan di layanan primer, dan dengan adanya ILP maka layanan rujukan pun akan diadakan pemerataan akses rumah sakit yang berkualitas. Bahkan wacananya ini saya tapi belum tahu nantinya pelaksanaannya akan mulai kapan, bahwa ada wacana bahwa rumah sakit itu bisa mendapatkan konsekuensinya klaim ya asuransi itu tidak hanya berdasarkan pembagian kompetensi di dalam jenjang tipe rumah sakit. Bahkan nanti ke depan ada wacana tipe itu akan dihapuskan, karena semua yang penting adalah dalam standar terakreditasi dan memiliki kompetensi serta peralatan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi klaim atau tindakan yang boleh dilakukan itu sudah tidak lagi berdasarkan tipe rumah sakitnya. Tapi apakah rumah sakit itu memiliki SDM yang mampu melakukan dan kompeten untuk melakukan tindakan itu, dan juga memiliki alat yang memadai untuk melaksanakan tindakan, itu bisa diklaim. Contoh misal cath lab. Saat ini ada aturan misalnya hanya boleh diselenggarakan di rumah sakit tipe B ke atas gitu. Sedangkan saat ini misalnya rumah sakit kita contohkan di rumah sakit kita sendiri ya. Kemarin RSUNS itu dengan akreditasinya walaupun sudah paripurna dari KARS, namun tipenya masih dinyatakan sebagai tipe C. Padahal peralatan cath lab-nya itu sudah lengkap gitu. Tapi karena standarnya itu tipe rumah sakit harus minimal B, maka tidak bisa diklaim. Nah, itu kan repot. Padahal sudah mampu, sudah punya pakarnya, gitu. Nah, sehingga memang ke depan dalam wacana ILP itu tidak ada lagi pemetaan terkait dengan tipe rumah sakit, namun dari sisi kompetensi SDM maupun peralatan fasilitas dari rumah sakit itu, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang sangat berubah memang dalam 3 tahun terakhir transformasi kesehatan, adik-adik harus tahu semuanya. Nah, sehingga memang dengan berbasis pada prinsip ILP, prinsip dari transformasi kesehatan, maka kita akan bisa berbicara lebih jauh terkait dengan mutu layanannya. Di mana ILP penekanannya saat ini adalah berfokus pada siklus hidup untuk mengintegrasikan layanan. Ya, kemudian juga mendekatkan layanan melalui jejaring pada tingkat desa atau dusun, sehingga di situ pemanfaatan kader kesehatan itu sangat dioptimalkan, walaupun sampai saat ini memang untuk insentif
kita mengupayakannya masih melalui APBD yang tentu saja tiap daerah itu berbeda-beda. Ya, dan juga ada pemantauan wilayah setempat yang berbasis dashboard digital. Jadi ini kita sudah ada 3 hal fokus utama dari ILP di layanan primer ini ya. Nah, untuk menuju kebijakan ini tadi, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa memang ada perubahan struktur dan model layanan dengan pendekatan siklus hidup. Kalau adik-adik nanti masuk ke puskesmas ya, mungkin ini memang sudah bisa berjalan ya. Adik-adik sudah tahunya itu gitu. Tapi yang kemarin kakak tingkat adik-adik yang dalam fase transisi perubahan puskesmas itu menuju ILP masih sempat merasakan bagaimana perubahannya ya. Karena memang 3 tahun dari 2020, 2021 itu sedang mulai penggodokan, uji coba, percontohan puskesmas gitu. Nah sekarang ini sudah mulai settle berjalan ya, terutama di Solo Raya. Nah, di mana manifestasinya memang ada beberapa perubahan operasional yang akhirnya dampak langsungnya adalah pada manajemen mutu. Ya, kalau dulu ya di puskesmas itu memang ada pengkotaan program. Misalnya ada poli anak, poli lansia, poli KIA seperti di rumah sakit gitu ya. Nah, tapi dengan transformasi LKP ini pendekatannya sudah dengan siklus kehidupan. Jadi dari mulai bayi, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil di mana ini lebih menekankan patient center care. Jadi individu base untuk pelayanannya, tidak lagi di poli ini tapi by cluster. Nah, implikasi mutu memang harapannya lebih komprehensif ya bagi setiap individu. Jadi pendekatan secara personal ini akan lebih komprehensif ya dari ibunya. Kita mau mulai dari mana? Misalnya dari ibu yang hamil terus melahirkan anak, anaknya bayi tumbuh jadi remaja, dewasa sampai dengan lansia gitu. Siklusnya berputar seperti itu ya. Nah, jadi mutu itu nanti diukurnya tidak lagi hanya per program saja, tapi per individunya. Gitu. Ini yang sekarang berjalan di puskesmas. Nah, kemudian dikuatkan di aspek layanan berbasis wilayah. Jadi tidak lagi bekerja sendiri, semua mengintegrasikan puskesmas. Termasuk contoh misalnya puskesmas Ngoresan ya. Nah, dia punya jejaring-jejaring, salah satunya medical center kita itu sebetulnya adalah salah satu jejaringnya dari puskesmas Ngoresan. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya untuk penanganan TB ya, yang mana medical center belum terlalu mampu untuk itu, maka integrasinya kemana? Kalau ada pelaporan-pelaporan kasus ya ke Puskesmas Ngoresan ya, di bawah jaringan-jaringan termasuk kadernya. Nah, sehingga inilah yang kemudian kita bisa sebut dia sebagai layanan primer yang terintegrasi ya. Nah, implikasi dari sisi mutu memang ya manajemennya harus meluas. Jadi sekarang itu ada kegiatan di dalam gedung maupun di luar gedung. Bahkan kegiatan di luar gedung dari puskesmas saat ini mungkin jauh lebih banyak ya karena tadi apa namanya kita itu targetnya tidak hanya pasien yang datang ke puskesmas karena sakit. Jadi kegiatan di dalam gedung itu pasien yang datang ke puskesmas kan rata-rata dengan keluhan gitu ya, sudah ada tanda klinis yang dia rasakan gitu misalnya. Nah, namun sekarang kita istilahnya menjemput ya, kita melakukan screening. Lewat apa? Lewat posyandu ya, lewat kader gitu sehingga ada pemantauan sekaligus feedback yang harus dikoordinasikan antara puskesmas dengan eh, lingkungan wilayah kerjanya. Manajemen mutu berbasis data dan transformasi digital. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa sekarang semuanya memanfaatkan eh, transformasi digital itu untuk mengakses data secara luas ya. Nah, data yang kita dapatkan dari kesehatan itu kan kita inputnya di Satu Sehat ya. Bahkan kalau adik-adik tahu misalnya untuk CKG gitu ya, untuk cek kesehatan gratis semuanya harus akses dulu Satu Sehatnya, mendaftar di sana, baru nanti kita bisa dilakukan pemeriksaan, terus nanti hasilnya kita input di sana gitu ya. Semuanya bisa terbaca.
Nah, dan juga ada yang namanya indikator nasional mutu. Ya, agar apa? Agar pada saat pembuatan keputusan untuk mengembangkan layanan itu tidak hanya berdasarkan asumsi saja, tapi berbasis data. Nah, di dalam manajemen puskesmas itu juga akan lebih kita ketahui pasti. Unit layanan dengan capaian yang terendah dan tertinggi misalnya, itu kita bisa identifikasi. Intervensi segera apabila memang ada alur-alur yang sulit ya untuk dilalui misalnya. Kenapa ya alur rujukannya terlalu ribet gitu. Kita akan bisa tahu langsung di sana ya ataupun tren mutunya gitu sehingga tidak hanya saat audit setiap saat berdasarkan basis data digital ini kita bisa langsung akses ya dan bisa langsung melakukan perbaikan. Nah, termasuk di dalamnya tentu saja mutu itu erat hubungannya dengan bagaimana leadership dan kerjasama tim di dalamnya gitu ya leadership dan leadership gitu ya jadi pemimpin itu harus benar-benar bisa memimpin dalam tanda petik artinya tidak hanya sekedar melakukan perintah memberikan perintah gitu dan menjalankan saja tapi pemimpin ini harus bisa menciptakan lingkungan di mana stafnya memang memiliki rasa tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga mutunya gitu bukan hanya karena dia ditakuti terus nanti anak buahnya takut akan diberikan sanksi atau punishment tertentu itu apabila tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh leader. Sehingga memang ibaratnya kalau kita bermain orkestra maka Kapuskes itu ibaratnya dirijennya gitu. Yang mana terutama di klaster 1 manajemen dia harus memastikan bahwa mutu di klaster layanan lainnya itu berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian juga kerjasama tim tadi karena memang ini sangat dijamin apabila bisa dilakukan kerjasama lintas klaster. Jadi memang masing-masing klaster kan ada pengelola. Ya, dan lintas tingkat. Jadi sampai ke posyandunya, koordinasinya itu harus oke. Kalau dulu itu kesannya, mohon maaf misalnya, hmm, puskesmas pada saat pelaksanaan posyandu itu seringkali betul-betul hanya titip. Titip itu ya titip gitu. Jadi tidak ada pemantauan rutin dan berkala dari puskesmas. Yang penting nanti dapat laporan bahwa posyandunya jalan. Tapi apakah posyandu yang berjalan itu berkualitas sesuai dengan harapan dari puskesmas diadakan posyandu itu untuk apa gitu? Itu jarang gitu ya. Untuk mutunya seperti apa gitu. Nah, itu sehingga sekarang tidak bisa lagi karena ini adalah termasuk capaian kinerja mutu dari puskesmas harus ada koordinasi. Kalau satu rantai koordinasi putus maka akan mempengaruhi rantai layanan secara keseluruhan. Nah, sehingga memang dasar kebijakan dan kerangka manajemen mutu dalam transformasi LKP ini memang secara umum tiga tadi. Tanpa manajemen mutu yang efektif, maka transformasi ini ya tadi perubahannya hanya pada sisi administrasi, pencatatan saja, tapi dampaknya tidak kelihatan untuk masyarakat ya. Gitu sehingga betul-betul harus mengintegrasikan prinsip ini tiga hal dalam transformasi operasional pendekatan siklus hidup, integrasi layanan ke komunitas, penggunaan data digital dengan prinsip yang modern tadi. Fokusnya adalah pada pelanggan atau pasien di situ, pada proses yang dilaksanakan tidak hanya pada hasil saja di akhir ya, tapi proses itu penting. Kemudian tidak hanya berdasar asumsi ataupun experience dari pakar atau dari dokter yang sudah lama bekerja di puskesmas itu, tapi memang dari data yang valid. Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan memang layanan yang berkelanjutan. Jadi kombinasi dari hal-hal inilah yang akan menguatkan manajemen mutu di dalam satu layanan kesehatan. Gitu. Nah, kemudian kita akan berbicara tadi ya dari kebijakan-kebijakan masuk ke konsep mutu
dasar dari manajemen mutu. Kalau kita mau bicara terkait dengan mutu, sebetulnya ada beberapa definisi yang pasti muncul kalau adik-adik searching, tapi kalau kita hubungkan dengan layanan kesehatan, kita bisa merujuk pada dimensi mutu menurut WHO ya. Ya, jadi mutu di sini ya tingkat kesempurnaan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilihat dari indikator safe, timely, efektif, efisien, pasien center dan equitable-nya. Jadi berkeadilan. Ya, jadi ada 6 dimensi mutu yang kita bisa menjadi acuan, salah satunya dari WHO. Nah, ada beberapa definisi kita ambil kalau secara umum ya artinya memang seluruh aktivitas dari fungsi manajemen yang nantinya akan menentukan kebijakan mutu, sasaran, dan tanggung jawab, dan bagaimana penerapannya dalam suatu sistem. Namun kalau berdasarkan WHO ataupun ISO, ini lebih detail lagi, yang mana memang ada dampak yang spesifik pada kesehatan yang akan kita munculkan di situ, ya. Peluang untuk hasil kesehatan yang diharapkan, dampaknya di sana, dan bagaimana organisasi itu mampu secara konsisten untuk menyediakan layanan. Produknya kan layanan ya, yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Ya, itu. Nah, kemudian ini memang ada konsep multidimensi yang kita bisa lihat dari beberapa kelompok yang berkepentingan dalam layanan. Yang pertama adalah pasien dan masyarakatnya, ya kan? Yang pertama kan pasti itu karena pengguna. Pengguna layanan itu kan kita pasien, masyarakat, ya. Sehingga memang kalau dari pasien ataupun masyarakat, maka menilai mutu atau kualitas dari layanan itu bisa dilihat dari hal-hal ini. Aksesibilitasnya bagaimana? Ya, jadi lokasinya, waktu tunggu pasien, proses pendaftaran gitu. Sehingga kemarin sempat kalau di Kota Solo itu sempat ada viral ya di media sosial dikatakan salah satu puskesmas itu pelayanannya nggak bagus. Yang dilihat dari apa? Ketidakramahan dari bagian pendaftaran. Makanya memang eh, garda terdepan dari satu instansi itu kan sebetulnya di itu ya front office gitu di bagian pendaftaran. Makanya memang kemarin sempat saat mengelola membangun kembali medical center UNS kita gitu ya, saya waktu itu betul-betul berharap bisa dirubah itu dari awal. Dari mana bagian pendaftaran, karena memang mengangkat medical center yang sempat mati suri sekian lama ya, apalagi saat pandemi semakin jatuh gitu, itu justru di situ gitu. Sehingga penilaian review karena adik-adik sekarang itu mahasiswa merasa, baru merasa saja bahwa tidak dilayani dengan baik kan langsung bersuara di medsos gitu. Sehingga sempat reviewnya turun karena memang ada beberapa satu satu oknum yang kemudian mempengaruhi pendapat eh, dari keseluruhan instansi itu sendiri gitu. Ya, sehingga akhirnya ya kita perlu nilai SDM-nya yang ada di sana, itu di situ salah satunya. Kemudian empati dan komunikasi tadi ya. Petugas kesehatan tuh nggak hanya dokternya saja, nggak hanya perawatnya saja gitu, tapi semua yang ada di layanan instansi itu tentu saja harus memberikan pelayanan prima gitu. Kemudian kenyamanan fisik, makanya salah satunya perbaikannya kalau adik-adik lihat itu perkembangan medical center kemarin diupayakan, kami lobby kepada Bapak Rektor waktu itu Prof. Hartono, saya minta untuk tentu saja ini harus ada perubahan, salah satunya perombakannya pada fasilitas fisik. Ini sudah alhamdulillah bangunan sudah bagus. Kemarin yang saya bersama Dokter Selvi karena beliau sekarang kepala unit medical center ya. Ini contoh yang paling dekat gitu untuk adik-adik membayangkan itu adalah meminta eh, perbaikan dan penambahan fasilitas alat kesehatannya misalnya gitu. Ya, itu yang juga harus dinyamankan. Inform consent, privasi data ya, dan hasil yang tangible tentu saja. Nah, ini yang kalau dari pasien dan masyarakat ya. Sehingga harapan kami tentu saja untuk semua aspek ini bisa kita penuhi gitu. Maka pasti pasien dan masyarakat akan menganggap bahwa oke, layanan kesehatan itu bermutu kan gitu.
Kemudian yang kedua adalah dari pemberi layanan itu sendiri. Kita sebagai health provider, bisa dokter, perawat, bidan, ataupun siapapun tenaga medis profesional lain yang ada di sana, ditambah dengan tenaga administrasi, menerapkan standar klinis yang paling sesuai dengan pengetahuan medis saat itu. Sehingga ya apa yang dihadapkan ada ya dari pemberi layanan tentu saja adalah SOP. Ya, kita bekerja dasar SOP-nya harus ada agar kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan sudah sesuai atau melanggar SOP. Kemudian juga kepatuhan terhadap panduan praktis ini penting sekali bahwa evidence based practice. Ya, jadi adik-adik nanti sebagai health provider di salah satu institusi bekerja, maka pedoman klinisnya harus berbasis bukti ilmiah yang terbaru. Sehingga apa yang harus diberikan oleh institusi ya update untuk para SDM-nya bergantian mungkin ya dikirim pelatihan, peningkatan kompetensi sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian pasien safety. Jadi di situ juga perlu gitu. Medication error ini harus kita perhatikan. Infeksi nosokomil, karena infeksi nosokomil itu kan nggak cuma kena ke pasien saja, tapi juga untuk semua yang ada di dalam lingkungan instansi itu bisa kena, ya kan gitu ya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana, ya. Kita dituntut beri layanan yang prima, tapi ini ternyata obatnya aja nggak ada. Kita diprotes pasien, yang ketemu pasien pertama kita yang disalahkan, kita yang, nah seperti itu. Jadi ini yang diharapkan oleh nakes tentu saja sesuai dengan SOP yang dikerjakan, sesuai level kompetensi di instansi itu dan obat-obatan peralatan medis yang diperlukan untuk menangani pasien juga harus tersedia. Gitu. Nah, ini adalah dari aspek hak provider. Kemudian di situ tentu ada penyandang dana, ya. Bisa pemerintah, Kementerian Kesehatan, bisa lewat BPJS Kesehatan, ya. Kemudian ada asuransi swasta ataupun pengelola jaminan kesehatan yang lain di mana mutu itu pasti hubungannya erat dengan efisiensi biaya dan keberlanjutan operasional. Sehingga makanya kemarin itu BPJS Kesehatan terutama betul-betul memperhatikan ya saat menurunkan klaim-klaim yang diajukan oleh Vaskes dari level puskesmas, layanan klinik ataupun sampai ke rumah sakit, mana yang memang betul-betul bisa diklaim. Nah, tindakan-tindakan yang bagaimana yang seharusnya diefektifkan agar efisien pembiayaannya itu sudah mulai disoroti oleh BPJS. Sehingga yang terjadi kemarin ya ada pro kontra ya, bahwa layanan-layanan di rumah sakit itu harus ada pembatasan untuk di PRB-kan kembali karena memang di Indonesia rujuk baliknya itu belum berjalan dengan optimal. Pasien yang sudah seharusnya bisa stabil harusnya kembali lagi ke layanan primer untuk lebih banyak upaya promotif, preventif untuk mencegah terjadi komplikasi lebih lanjut gitu. Nah, ini yang juga diminta biasanya oleh si penyandang dana ya, cost efficiency, cost containment ya, administrasi, kepatuhan kontrak, profil risiko ini semuanya diminta oleh payers. Kemudian dari owner ya, kliniknya, rumah sakitnya itu punyanya organisasi, apa yang diminta? Tentu saja keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Ya, reputasi dan brand image ya. Kemudian loyalitas pasien itu bisa dilihat dengan tingkat kunjungan ulang pasien ya, efisiensi operasional, profitabilitas atau kemandirian finansial dari rumah sakit ini gitu. Kemudian juga pertumbuhan dan pangsa pasar. Misalnya dari akreditasi C naik ke B, B naik ke A. Kemudian mungkin bisa menambah luas bangunan untuk menambah jumlah layanan gitu ya. Nah, ini semua dari perspektif owners. Nah, yang terakhir adalah dari hak service administrator. Jadi yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Di sudut apa mereka berfokus ya? Biasanya pada sistem dan proses kelola yang efektif efisien gitu ya. Sehingga bagaimana workflow-nya ya, kemudian produktivitas, misalnya utilisasi bor ya, dilihat dari bornya, bed occupation ratio-nya bagaimana ya, kemudian alat medisnya, sehingga tidak sesimpel itu kalau kita sudah masuk ke lingkup vaskes, kita akan berhitung
berapa lama ya, misalnya alat medis. Berapa lama USG ini sebetulnya usianya bisa hmm, efektif dipakai, misal 5 tahun. Tapi pada prakteknya karena ini sering banget dipakai, maka biasanya pada tahun keberapa dia sudah harus diganti. Kemudian dari harga beli, kemudian untuk membeli lagi berapa profit yang sudah didapatkan. Nah, itu dihitung sampai ke sana itu dari administrator, gitu ya. Dilihat produktivitasnya. Oh iya, ini sudah BAP misalnya gitu, sehingga nanti bisa kita pembelian alat baru, gitu. Ya, nah dari jumlah pasien sekian, kita efektif nggak kalau kita nambah alkes lagi, gitu misalnya. Nah, ini adalah dari sudut pandang administrator, ya. Dan juga yang penting adalah kepatuhan regulasi, apakah semuanya sudah sesuai dengan standar akreditasi, izin operasional, dan sebagainya. Nah, ini semuanya dari eh, perspektif yang berbeda. Sehingga kalau kita bicara mutu, maka ini mau dipandang dari sudut mana, kita harus rangkum. Ada 5 perspektif utama yang harus diperhatikan. Ya, sehingga kalau penelitian-penelitian berjalan itu biasanya kita meneliti dari apa? Oh, aspek kepuasan pasien, berarti itu perspektif pasien. Oh, aspek kepuasan pemberi layanan, oh, berarti itu dari health provider-nya, gitu. Atau dari BPJS. Nah, atau kita akan kolaborasikan itu. Nah, sehingga memang kita memang memerlukan hubungan lintas perspektif tadi agar seimbang. Ya, jadi ini ada beberapa contoh dari sudut pandang ya, di mana kalau pasien itu fokus pada experience-nya, kalau pemberi layanan tentu saja dari standar klinisnya, penyandang dana ada dari biaya dan nilai, value for money-nya, kemudian pemilik layanan itu adalah keberlanjutan ini organisasi bisa berjalan dengan baik, ya, dan berkembang, proses dan sistem itu dari sudut pandang administrator. Nah, sehingga kelima hal ini yang harus kita kombinasikan agar mutu layanan dari fasilitas kesehatan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan kerangka manajemen mutu dalam konteks layanan kesehatan. Tadi ada 6 dimensi, terutama 4 hal terkait dengan efektivitas, keamanan, aksesibilitas, dan keadilan. Berfokus pada pasien ya, jadi people or person centered care dan juga efisiensi. Nah, dari sini basicnya dan ada beberapa teori yang bisa kita pakai. Salah satunya yang sering sekali digunakan oleh organisasi pemberi layanan kesehatan itu adalah trias Juran atau the Juran Trilogy karena ini memang fondasi klasik yang paling mudah untuk dipahami di mana manajemen mutu dimulai dari perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu, ya, quality planning, quality control, dan quality improvement-nya. Nah, jadi direncanakan dulu berdasarkan bukti ilmiah, kita lakukan identifikasi, ya, terutama untuk meminimalkan risiko cedera pada pasien itu semuanya pada proses perencanaan. Nah, nanti kemudian ada setelah itu berjalan, maka harus ada pengendalian, ya, preferensi, kebutuhan, nilai-nilai individu gitu dan pada akhirnya adalah sampai kita meningkatkan mutu itu. Ya, jadi ini adalah trias Juran yang menjadi basic manajemen mutu itu berjalan. Nah, ini secara garis besar ini saya coba cari AI-nya untuk memanfaatkan ilustrasi yang mudah dipahami oleh adik-adik ya. Jadi di sini sudah ada tentang perencanaan mutu, planning, kontrol, dan improvement tadi. Misalnya kalau di suatu puskesmas itu dengan melakukan identifikasi pelanggan dan kebutuhan apabila ini ada program baru misalnya screening lansia gitu. Siapa sasaran dan indikator mutu yang kita miliki apa gitu ya. Nah, ini perencanaannya. Nah, nanti bagaimana pengendalian mutunya itu dengan salah satunya dengan audit internal secara rutin, monef ya, ataupun koreksi segera jadi dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang dari salah satu program. Nah, peningkatan mutunya nanti adalah dengan inovasi, standarisasi dari prosedur baru yang mungkin perlu dikembangkan. Nah, di mana proyeksi keberhasilannya itu tinggi gitu ya dari pemantauan di saat proses-proses sebelumnya. Nah, ini adalah kerangka trias Juran
ya. Kemudian terkait dengan implementation framework untuk pilar quality assessment untuk quality assurance ini ya adalah dengan 4 pilar tadi. Perbedaannya adalah ada satu jembatan quality assurance di sini di antara quality control dan quality improvement, di mana kekuatannya misalnya, oh iya kita memang sudah terbukti bahwa kita sudah memiliki standar yang baik. Dengan apa buktinya? Misalnya kita sudah terakreditasi, gitu. Nah, jadi ada quality assurance yang berbeda, yang mana di dalam trilogi Juran ini belum masuk. Gitu. Ini 4 pilar yang juga menjadi basic dari manajemen mutu. Nah, kemudian yang sering dipakai di puskesmas-puskesmas ILP itu adalah siklus PDCA. Kenapa? Karena dengan Deming Wheel ini kita bisa merencanakan, ya, kemudian melakukan, kemudian actionnya bagaimana nantinya, dan checking. Jadi dalam setiap program yang dilaksanakan di puskesmas, biasanya siklus PDCA dilakukan untuk baik itu monitoring dan evaluasi yang segera maupun dalam jangka panjang, agar setiap klaster ini masih tetap terjaga mutunya. Ya, jadi contohnya misalnya ada rencana bahwa 100% ibu hamil itu pasti akan mau periksa USG ya untuk K6 gitu. Kemudian direncanakan agar secara rutin puskesmas bisa menyusun rencana usulan kegiatan gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan adalah layanan sesuai SOP klaster. Misalnya kalau terkait dengan ibu hamil berarti di klaster ibu dan anak. Nah, kemudian pengembangannya dari ini adalah ada standarisasi prosedur baru. Kalau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan itu berhasil, replanning kalau targetnya itu belum tercapai, misalnya oh ternyata belum bisa 100% ibu hamil periksa K6. Kenapa? Nah, itu bisa di replanningkan dalam saat proses pelaksanaan. Nah, yang terakhir nanti dicek. Jadi ada audit internal, logmin, ya. Logminnya itu biasanya kalau dulu dengan paradigma yang lama itu triwulan, sekarang bisa bulanan. Dan memantau indikator nasional mutu yang memang menjadi standar basic dari akreditasi. Itu dengan indikator nasional mutu, misalnya kebersihan tangan pasien dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi ini adalah alur yang bisa dilakukan. Nanti contoh-contoh apa saja yang harus dikerjakan di layanan primer, ya, khususnya puskesmas. Nah, ini adalah gambaran siklus PDCA tadi, ya, dengan berbagai contohnya. Adik-adik nanti juga bisa kembangkan apa saja yang sebetulnya bisa kita laksanakan. Nah, ini tadi kembali ke kerangka dimensi mutu tadi, kita bisa lewati, di mana memang 7 dimensi utama kita kembangkan ya, dengan menambahkan kombinasi koordinasi yang berbasis utamanya dari WHO. Nah, ini apa saja yang seharusnya ada di dalam mutu layanan kesehatan. Nah, jadi ini adalah pengembangannya. Nanti adik-adik bisa pahami di mana luaran akhir harapannya tentu saja dengan dimensi mutu yang baik ini tercapai, maka hasil kesehatan bisa optimal. Ya, ini adalah hal-hal inti yang harus diperhatikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan khususnya di Indonesia, karena memang basicnya saya implementasikan langsung terutama untuk layanan kesehatan primer nanti untuk menjadi gambaran adik-adik semua. Ya, di era ILP ini memang tadi ya, klaster ini adalah kegiatan utamanya sekarang dan memang pelibatannya jejaring dan wilayah. Nah, ini jadi instrumen-instrumen yang diperlukan, ya adik-adik bisa lihat dari aspek manajerial, maka kepala puskesmas dan tim mutu itu harus memperhatikan bagaimana instrumen akreditasi, manajemen risiko, insiden keselamatan pasien. Kemudian kalau dari penanggung jawab klaster sendiri di klaster 2, 3, 4 itu maka harus memastikan
SOP itu dipatuhi dan ada capaian indikator klinis sesuai yang diharapkan. Kemudian di jejaring atau wilayah kita punya Pustu, kita punya Posyandu, ya Pustu itu Puskesmas Pembantu ya betul ya, dan Posyandu ILP, maka sekarang ada pemantauan wilayah setempat ya. Sekarang itu kan kalau Posyandu udah nggak dibedakan lagi anak dewasa apa semua jadi satu ya Posyandu ILP itu, dan memang ada program home visit untuk kunjungan rumah untuk menilai bagaimana keberlangsungan program yang berjalan. Nah, kemudian memang kita perlu melihat khusus indikator nasional mutu untuk layanan kesehatan karena memang ini adalah instrumen nyata yang biasanya spesifik berhubungan dengan akreditasi. Ya, berarti kualitas layanan dari eh, Vaskes di Indonesia. Satu, ada kepatuhan kebersihan tangan. Ya, ini tidak hanya saat COVID saja, tapi sebetulnya juga ini masuk di indikator nasional. Ya, jadi bagaimana kepatuhan kebersihan cuci tangan, eh, Vaskes itu apakah menyediakan dan mengingatkan atau mengedukasikan agar setiap yang datang itu ya melaksanakan prosedur kepatuhan kebersihan tangan ataupun provider yang melakukan kegiatan apakah ya makanya kalau di instrumen adik-adik melakukan skills lab itu pasti ada di dalam rubrik apakah adik-adik melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan gitu karena itu bagian sebetulnya dari kerangka manajemen mutu layanan ya agar terbiasa nantinya pada saat kita memberikan layanan itu ya melakukan itu gitu. Kemudian kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan melakukan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB untuk semua kasus ya yang sensitif. Terus bagaimana angka kontak komunikasi dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Nah, ini yang dinilai semua pada saat akreditasi ya, Vaskes itu selalu ditanyakan datanya gitu. Nah, jadi hal-hal yang nampaknya sederhana, kadang tidak diperhatikan bahwa ini adalah menjadi indikator penting karena tadi ke salah satunya juga ke keselamatan pasiennya nantinya gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Ini ilustrasinya saja. Kemudian apa tantangannya ya? Jadi memang dari banyak referensi, ya, ini ada dari beberapa referensi, maka tantangan implementasi itu bisa dilihat dari aspek SDM-nya, digitalisasi data, pendanaan, dan sarananya. Nah, kebetulan memang kita ketahui bahwa pemerataan SDM dan beban kerja ganda dari dokter, nakes lain itu masih cukup tinggi. Angka kebutuhan dokter, terutama di daerah terpencil, sangat terpencil, itu masih sangat besar karena dokter itu banyak ngumpulnya di kota, gitu. Nah, selain pun demikian juga, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi data. Jadi memang kita sampai saat ini belum bisa integrasi platform itu 100% ya, masih masih 38% capaian terakhir itu, ya. Nanti mungkin ada update lagi, ya. Itu karena tadi banyak kendala teknis ya, saya rasa kemampuan SDM ataupun ya kondisi geografis Indonesia gitu. Ya sinyalnya nggak bagus, banyak pekerjaan, SDM yang mampu untuk mengerjakan belum ada gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah dari pendanaan. Jadi memang proporsi anggaran di layanan primer ini masih di bawah rata-rata ya. Jadi ini yang kita terus advokasi ke pemerintah bahwa seharusnya ada penguatan di layanan primer ya sebanding dengan anggaran yang diberikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari infrastruktur di daerah remote yang masih terbatas ya, masih sekitar 55% gitu. Karena banyak hal. Kadang-kadang tidak bisa diakses memang di sana ya, alatnya sudah ada tapi aksesnya masih sulit gitu ya. Ataupun hal-hal lain yang secara kompleks masih mempengaruhi keterbatasan ini. Gitu. Jadi ini adalah tantangan implementasi yang ada di lapangan saat ini, ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara dari sudut pandang pasien, yang paling sering menjadi penilaian, yang paling sering diteliti itu adalah kepuasan pelanggan. Ya.
Kepuasan pelanggan itu sebetulnya perspektif dari pasiennya ini kan memang eh, cukup objektif ya. Ya, jadi harapannya itu kan kalau seperti ibaratnya timbangan itu antara persepsi pasien dengan ekspektasi itu kan balance gitu. Ya, jadi seringkali kita itu memberikan apa ya tools ya kayak angket kepuasan gitu ya. Harapannya apa? Untuk kita bisa melihat bahwa hmm, bagaimana sih sebetulnya posisi persepsi pasien ini dengan harapannya gitu. Jadi eh, apakah pasiennya nggak puas ataukah pasiennya puas ya balance aja atau jauh lebih dari ekspektasi yang diharapkan gitu. Nah, ini yang seringkali dinilai termasuk juga menjadi standar indikator akreditasi ya untuk manajemen mutu gitu. Sehingga memang untuk mengukur kepuasan pelanggan itu kita bisa lihat dari model kualitas layanan ServQual. Tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh para calon manajer ya, bahwa hal-hal yang demikian yang kadang-kadang kita sepelekan itu menjadi sudut pandang persepsi dan kepuasan pasien loh gitu. Ya. Apalagi kalau di saat kita itu sedang capek, terus kemudian kita sendiri tahu sebetulnya secara internal itu belum optimal kinerja SDM-nya gitu ya. Itu seringkali yang memang berat ya dirasakan. Tapi sebetulnya kalau dari awal kita sudah tahu bahwa memang ini kualitas itu ya bisanya dilihat dari sini, maka kita akan mengutamakan penguatan di aspek ini saja. Kebersihan gedung, ya, kerapihan dari petugas, kenyamanan ruang tunggu gitu. Kemudian kemampuan memberi layanan yang dijanjikan dan akurat. Jadi SOP daftar, SOP merujuk gitu harus jelas dan mungkin tidak perlu berlibet gitu ya, istilahnya nggak berbelit-belit gitu. Jadi kadang ada pasien, iya ini repot ini tadi harus ke depan dulu, terus nanti kembali ke perawat nurse station, nanti terus turun. Nah, yang kadang-kadang yang dari realibilitasnya repot gitu ya, itu kan menyusahkan penunggu pasien misalnya, ya. Kemudian ketanggapan dari petugas ya untuk memberikan bantuan. Jadi kalau misalnya antriannya panjang, mungkin kita bisa minta tolong security atau petugas yang di front office untuk menyampaikan, tapi mohon maaf Ibu, kalau ada yang tidak nyaman karena memang antriannya panjang, mohon ditunggu dulu Ibu bisa diberikan tempat duduk dan sebagainya. Itu harus ada penjelasan, ya gitu. Nah, terus pengetahuan dan kesopanan petugas, kemampuan menumbuhkan rasa percaya gitu ya, dan empati tadi. Nah, ini yang memang pola self-qual ini juga sudah banyak diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun peneliti kebijakan dan manajemen ya. Jadi adik-adik juga harus tahu bahwa memang ini kuncinya agar layanan itu bisa bagus dari aspek sudut pandang pasien. Ini. Kemudian dengan ILP tentu saja kita akan bisa melihat bahwa ILP itu sebetulnya sudah berusaha untuk mengakomodir ya konsep kepuasan ini ya dari hanya sekedar sembuh tadi ya. Kalau orang datang karena sakit sembuh, tidak hanya itu tapi dari pasien experience-nya pada proses yang dialami oleh pasien ini. Ya, jika misalnya nih, kalau datanya sudah terintegrasi, kalau dia itu datang berobat, beda dokter pun, dia nggak dianamnesis dari awal lagi, kecuali memang butuh pendalaman-pendalaman. Kenapa? Karena datanya sudah ada. Gitu. Sehingga penting bagi para health provider untuk mencek dulu sebetulnya riwayat rekam medis yang ada gitu, nggak hanya sekedar asal gimana Bu, ada keluhan apa tanpa kita tahu bahwa oh ini mungkin pasien yang sudah rutin kontrol gitu. Itu misalnya ya.
Sehingga prinsip continuity of care ini tidak hanya sekedar oke, kita jadwalkan terus secara berkesinambungan, dia kontrol rutin per bulan, no. Tapi justru juga kita harus tahu bahwa lebih dalam dari itu gitu. Jadi kita misalnya berganti dokter, berganti perawat, tidak masalah, kenapa data itu kita sudah ada sehingga tidak lagi mengulang, tapi kita bisa langsung melanjutkan program yang sudah direncanakan sebelumnya bagi pasien. Ya, kemudian misalnya kita memperkuat akses ya bagi daerah-daerah yang mungkin secara geografis kondisi jarak rumah ke puskesmas jauh atau tadi tidak mudah ya transportasinya gitu sehingga harus ditambahkan jejaringnya, tangan-tangannya itu harus diperkuat gitu. Nah, itu pasti akan lebih memudahkan ya. Sehingga sekarang tuh banyak di daerah terpencil terutama tuh banyak dibangun pustu, bahkan ada misalnya daerah ya yang kalau dia akses dengan mobil tidak bisa, perjalanannya butuh waktu 4 jam untuk ke puskesmas utama, maka untuk ibu-ibu dengan kehamilan risti ya, itu sudah ada program bahwa nanti ada bidan desa yang melakukan screening dan mengingatkan bahwa kalau sudah trimester 3 maka dia diminta untuk pindah dulu ke kota gitu karena terutama yang risti yang dia butuh perawatan di rumah sakit dia harus ke kota. Tapi kalau yang dia bisa dirasa tidak ada indikasi risiko maka dia diberikan layanan pustu di sana untuk ponet dan poneknya. Gitu. Ya, jadi sejauh itu dan keterlibatan pasien. Jadi dalam pengambilan keputusan tuh kita harus ajak bicara pasiennya, bukan kita yang menentukan sendiri. Itu pasien harus tahu kenapa ada keputusan seperti itu dan bagaimana pendapat pasien. Gitu. Jadi ini yang memang sudah sejalan sebetulnya ya, karena kaitannya memang nantinya hal ini akan mempengaruhi konsekuensi di belakangnya. Dengan kepatuhan ini tentu saja ke tingkat kesembuhan dia akan lebih tinggi juga gitu. Efektivitas efisiensinya pengobatan TB nggak ada lagi pasien-pasien TB putus obat, nggak ada lagi pasien TB laten mungkin gitu yang tertular tapi dia tidak terdeteksi gitu ya. Terus loyalitas tentu saja ya. Jadi kita itu PR-nya adik-adik sebetulnya juga merubah paradigma itu nggak hanya pasien dan komunitas atau masyarakat, tapi paradigma dokter, mahasiswa kedokteran itu juga harus dirubah paradigmanya. Tidak semua dokter itu nantinya akan bekerja di rumah sakit sebetulnya. Yang harus dikuatkan itu layanan primer sehingga paradigma dokter jangan sampai merasa bahwa dokter yang di layanan primer itu lebih rendah daripada dokter yang ada di rumah sakit. Ya, itu juga harus dirubah. Jangan kemudian dengan istilah dokter umum itu ada kata-kata saya cuma dokter umum saja. Nah, itu kan berarti meng-underestimate diri sendiri gitu ya. Karena peran dokter di layanan primer itu sama besarnya dengan yang ada di rumah sakit, bahkan mungkin jauh lebih besar. Gitu. Hanya harapan kita tentu saja tadi ya, eh, seiring dengan itu kesejahteraan yang ada di layanan primer juga meningkat. Nah, jadi karena apa? Karena nggak semua pasien itu bisa lari ke rumah sakit langsung seharusnya. Karena apa? Konsekuensinya ya pembiayaannya membengkak. Gitu. Pembiayaannya siapa? Tidak hanya pasiennya, tapi juga pemerintah. Gitu. Ya, nah ini yang terkait dengan hal itu. Kalau pasien sudah percaya bahwa kita itu mampu memberikan layanan yang baik, dia tidak perlu ke rumah sakit, ya, karena ke rumah sakit itu kan butuh persiapan, gitu. Maka pasti akan eh, puas pelanggannya. Dan untuk bisa membangun ini, dokternya sendiri juga harus merasa bahwa perannya penting di situ, gitu, ya. Jadi ini yang harapannya kita juga merubah paradigma mahasiswa kedokteran bahwa eh, dokter yang baik itu ya tidak hanya yang bekerja di rumah sakit gitu. Gitu. Statusnya tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian instrumen pengukurannya sekarang ada survei kepuasan masyarakat, umpan balik real time ya, itu berjalan dengan baik.
Nah, ini syarat pokoknya ya, tadi hampir sama dengan yang sebelumnya, adik-adik bisa baca. Kemudian bagaimana standar pelayanan kesehatan khususnya di layanan primer, ya tadi ya, aksesibilitas, kualitas klinik, keselamatan pasien, inovasi dan teknologi. Sehingga dalam manajemen mutu, standar layanan kesehatan ini adalah menjadi pedoman atau batas-batas karakteristik yang diinginkan ya. Ya, jadi ada model Donabedian yang bisa kita pakai mulai dari standar input, proses, output sampai pada apa nanti dampak atau luaran yang ada gitu. Jadi ini adalah siklus yang harapannya nanti bisa berjalan dalam integrasi layanan primer. Jadi secara teknis itu ada paket screening contohnya. Kemudian dari kompetensi, kader-kadernya itu dilakukan diberi pelatihan-pelatihan sehingga nanti dia ada kategorisasi kadernya ya. Kemudian secara akreditasi ini ada standar-standar kepatuhan standar yang harus dilengkapi gitu. Nah, kenapa penting? Karena memang ini adalah menjadi ukuran minimal dari pemberi layanan ya. Dari perlindungan hukumnya kita juga akan aman dari kemungkinan malpraktek, dari tuntutan-tuntutan ya. Kemudian dari aspek pasien safety-nya ya variasi ini untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul untuk pasien ya ataupun pemborosan jadi efisiensi untuk anggaran gitu. Ya, jadi ini adalah perbandingan nanti adik-adik juga sudah bisa cermati ya bahwa puskesmas konvensional dulu dengan ILP eranya berubah karena memang konsep manajemen mutunya juga ikut bergeser. Ya, jadi bisa dipandang dari dimensi fokus layanan, struktur organisasinya, standar alur pasiennya, jangkauan wilayahnya, ya digitalisasi data walaupun memang saat ini platform Satu Sehat ini belum bisa sepenuhnya terintegrasi, tapi kita sudah menuju ke sana. Ya. Peran kadernya, ya ini sudah terstandar. Jadi kadernya itu benar-benar yang memiliki standarisasi untuk melakukan keterampilan layanan, ya tidak hanya sekedar dia tugasnya bantu saat posyandu aja, gitu seharusnya. Dan ada indikator nasional mutu dan pasien experience. Jadi enggak hanya tertulis dalam dokumentasi akreditasi saja seperti saat puskesmas konvensional. Jadi era ini merubah paradigma secara keseluruhan dari manajemen. Ya, nah sehingga poin kunci yang ada memang dari hal-hal yang sudah tadi kita baca ya, adik-adik juga simak bahwa memang sekarang layanannya bisa dalam satu klaster itu sudah komprehensif ya kalau ILP gitu ya. Secara mutu kita tidak menyulitkan pasien gitu. Misalnya ibu hamil tapi ada hipertensi dia harus ke poli dewasa dulu cek. Semuanya sudah dalam satu klaster itu dicek secara komprehensif. Ya, terus proaktif kita datangi, kita lakukan screening gitu ya, dan kader-kader ini sudah lebih terstandarisasi. Nah, ini contoh ilustrasi saja. Misalnya ada kunjungan ibu hamil dengan hipertensi, apa yang dilakukan di standar puskesmas IRA ILP saat ini ya, dengan perkembangan yang kaitannya dengan mutu layanannya tadi. Nah, di dalam konsep proses quality assurance ya, ini nanti saya sampai jam berapa ya adik-adik ya? Sampai pukul 2 lewat 10, dokter. 4 menit lah ya. Nanti adik-adik bisa baca karena penguatannya sebetulnya hampir sama. Tadi kita singgung sedikit ya bahwa memang yang penting adalah dalam penjaminan mutu ya kegiatan itu harus sistematis direncanakan dan diimplementasikan gitu ya. Jadi agar kita bisa memastikan semuanya itu berjalan dengan standar yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi nggak hanya ngecek aja ini ada tindakan yang benar atau salah atau enggak gitu, tapi agar memang jangan sampai terjadi kesalahan gitu ya. Itu kalau
quality assurance gitu. Nah, sehingga dalam alurnya, nah ini kita susun mulai harus benar-benar SOP. SOP itu harus detail, harus sistematis, harus bisa dipelajari dan diaplikasikan oleh semua health provider yang ada di situ. Kalau SOP untuk pasien ya bisa dijalankan oleh pasien gitu ya. Kemudian komunikasikan itu, ada pemantauan, identifikasi masalah apabila ada gap gitu ya. Ada permasalahan, ada celah yang harus segera diperbaiki dan bagaimana pemecahan masalahnya. Seperti kemarin, nanti implementasinya sebetulnya dalam proyek itu kan adik-adik mau melakukan pemecahan masalah yang adik-adik bikin dengan fishbone diagram itu nantinya ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, jadi tidak hanya sekedar dalam dokumen administrasi saja, tapi dalam pelaksanaan prosesnya itu harus ada gitu. Ya, ini prinsipnya yang nanti bisa kita integrasikan ya berdasarkan prinsip-prinsip konsep dasar yang sudah ada, nanti adik-adik bisa pelajari ya. Nah, jadi ini ilustrasinya untuk mempermudah ya. Jadi memang di sini leadership itu teamwork yang kuat itu sangat diperlukan untuk kita menjalankan satu roda organisasi layanan kesehatan. Nah, di dalam quality assurance maka ada 3 dimensi tadi, terus nanti di dalam desain audit internal dan tinjauan manajemennya, desain credentialing dan kompetensi serta desain akreditasi semuanya bisa berjalan dengan baik karena tadi mulai dari input, proses, output semuanya sudah terdesain secara sistematis gitu ya. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang bisa digunakan. Siklus manajemennya yaitu kurang lebih PDCA tadi ya sebetulnya intinya hampir sama. Nah, ini nanti jabaran persiapan yang memang diperlukan ya dalam kita menjalankan manajemen mutu di Puskesmas era ILP. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca, saya rasa tidak sulit ya. Untuk dipahami, yang penting tadi basicnya sudah. Jadi kegiatan yang sekarang dilakukan rata-rata di Puskesmas ILP itu ada ini. Nah, makanya penting sekali adik-adik bisa membuat fishbone analisis akar masalah ya, karena semuanya nanti basicnya dari sana. Nah, ini perbaikan berkelanjutannya ya. Nah, jadi secara garis besar kita bisa tarik kesimpulan bahwa mutu itu bukan sebuah kebetulan ya, karena itu harus dilakukan dari upaya yang cerdas, mulai dari persiapan, perencanaan, sampai dengan nanti kita proses dan evaluasinya. Itu sehingga tidak hanya asal-asalan untuk dikerjakan, karena ini bukan sesuatu yang hanya kita tulis dalam dokumen administratif saja, tapi justru yang penting adalah pada saat kita memulai sampai pada akhir itu semuanya dilakukan dengan baik dengan berbagai kriteria dimensi yang sudah ada tadi. Nah, saya rasa itu ya adik-adik ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya masih ada yang perlu diperdalam, adik-adik boleh diskusi lebih lanjutnya pada saat diskusi interaksi dengan para pembimbing lapangannya. Mungkin untuk implementasi lebih lanjut berdasarkan kasus-kasus yang ada. Gitu nggih, untuk kelas apa ini ya? Yang pertama tuh kelasnya, ini kelas yang pertama tuh berarti kelasnya Najwa apa kelasnya? Saya sampai lupa, belum screenshot. Oke.